Oke, singkat saja. Selamat datang di channel Aquaris. Semoga kalian nonton. Ini bisa jadi Aquaris. Di sini gue bukan sejago, tapi gue cuma mau explain gimana cara gue ngerjain soal atau memahami sebuah materi. Namun sebelum kita lanjut, lebih baik kita berdoa agar kita bisa memahami apa yang kita pelajari saat ini. Oke, sekarang kita di pertemuan 13. Yang dimana di sini pertama kita akan membahas teori limit. Yang dimana waktu antar kedatangan X1 X2 merupakan pembacak ide dengan fungsi sebaran F. Misalkan mu sama dengan EX1, terus sigma kuadrat sama dengan var X1, terus mu2 sama dengan EX1 kuadrat, yang dimana sama dengan sigma kuadrat tambah mu kuadrat, dan mu3 sama dengan E EX1 pangkat 3. Dengan pendekatan dari Taylor di sekitar 0 didapat M bintang S sama dengan 1 minus mu X ditambah 1/2 dalam kurung sigma kuadrat tambah mu kuadrat dikali X kuadrat dikurang 1/3 faktorial mu 3 S pangkat 3 ditambah O S 3 kuadrat S pangkat 3. Nah, dengan substitusi kepersamaan sebelumnya 7,2 dan 7,3 diperoleh MT-nya begini dan VAR-nya begini. Lalu ada teorema diri satu. Ketika limit T menuju T menuju T hingga NT per T itu akan menghasilkan 1/mu dengan mu sama dengan nilai harapan dari X1. Nilai harapan dari waktu antar kedatangan pembaruan. Misalkan soal 7,3. Misalkan si Cecep memiliki radio yang hanya menggunakan sebuah baterai. Jika baterainya sudah tidak berfungsi, dengan maka dia dengan segera menggantinya dengan baterai yang baru. Jika umur dari sebuah baterai dalam hari adalah menyebar seragam pada interval 20 sampai 30, maka tentukan dengan laju berapa Cecep harus mengganti baterainya. Jadi kita definisi dulu nih. X1 itu menyebar seragam 20,30. Nah, kita tahu nilai harapan dari uniform, kita definisi nilai harapan dari uniform A tambah B per 2. Dan nilai ragam dari uniform itu B min A kuadrat per 12. Ini kalau dibutuhin aja ya. Nah, berarti nilai harapan dari X1 itu apa? 20 ditambah 30 dibagi 2, yaitu 50 dibagi 2, yaitu 25. Nah, berarti limit T menuju T hingga dari NT per T itu sama dengan 1/mu kan. Nah, mu itu kan nilai harapan dari X1. Nah, nilai harapan dari X1 itu kan 25. Jadi, itu adalah 1/25. Jadi, eh, laju laju Cecep harus mengganti baterainya adalah 1/5 baterai per hari. Gitu aja. Kalau buat soal ini sih, begitu aja sih kayaknya. Nah, terus ada teorema pembaruan dasar 7,2 dan 7,3. Nah, ketika limitnya menuju T hingga MT per T, itu jadi 1/mu juga. Dan limit T menuju T hingga dari var NT per T, itu jadi sigma kuadrat per mu pangkat 3. Dengan mu itu nilai harapan dari X1, dan sigma kuadrat adalah var dari X1. Lalu ada juga teori empat. Jika mu sama dengan EX1 dan sigma kuadrat adalah var dari X1, menyatakan nilai harapan dan ragam dari waktu antar kedatangan pembaruan, maka ini dinormal bakuin ya. Jadi 01, jadi NT dikurang T per mu per akar dari sigma kuadrat T per mu 3 kurang dari Y, itu sama aja kayak sebaran normal baku dari si Y-nya kan. Yang dimana NT ini menyebar normal T per mu, sigma kuadrat T, menyebar dengan NT ini menyebar dengan sebaran normal, dengan mu-nya itu nilai harapannya itu T per mu, dan ragamnya itu sigma kuadrat T per mu pangkat 3 untuk T menuju tahingga. Terus ada definisi juga di dua. Suatu pembacak X dengan fungsi sebaran F disebut lattice, mau atau apa, kekisi.
jika ada ini apa ya? Tahu kali apalah lebih besar daripada nol sehingga nilainya ini sigma dari peluangnya ini adalah sama dengan satu. Yang mana ini disebut dengan periode dari X atau F. Nah, ada teorema 7.5, teori itu teorema Blackwell, ini mana pada proses pembaruan, jika F bukan lattice, maka untuk semua alfa lebih besar daripada nol berlaku MT plus alfa dikurang MT itu sama dengan lambda per, lambda alfa per mu untuk T sampai T hingga. Namun pada proses pembaruan jika F merupakan lattice, tadi kan yang bukan, sekarang yang merupakan dengan periode tau itu lebih besar daripada nol, maka berlaku MN, gue udah tahu kali ya, gue lupa lagi. MN tau min M dalam kurung N min 1 tau itu akan sama dengan tau per mu untuk T lebih besar, T sampai T hingga. Dan ada teorema terakhir kayaknya ini. Nah, ya teorema terakhir itu 7.6, yaitu kunci teorema pembaruan. Jika F bukan lattice dan H adalah fungsi yang terintegralkan, maka limit T menuju T hingga dari integral 0 sampai T, H T min X dmx itu sama dengan 1 per mu integral 0 sampai T hingga Hx dx dengan M adalah fungsi pembaruan. Gue jujur kayak soalnya tuh gitu-gitu doang gak sih? Jadi gue bingung juga nih. Gue juga gak bisa buktiin. Ya udah intinya gitu. Nah, langsung lanjut dah. Misalkan Pak Ujang memiliki sebuah HP yang hanya menggunakan sebuah baterai. Jika baterai HP-nya sudah tidak berfungsi, dia segera mengganti baterai yang baru. Jika umur baterai menyebar eksponensial dengan simpangan baku 4 tahun, maka tentukan dengan laju berapakah Pak Ujang mengganti baterai HP-nya. Nah, kita kan tahu X ini menyebar eksponen lambda. Nah, di kita tahu juga var dari eksponen itu sama dengan lambda kuadrat. Berarti standar deviasi tinggal ragam diakarin kan. Jadi standar deviasi dari X1 itu sama dengan dari standar deviasinya berarti sama dengan lambda dong. Berarti lambdanya ini sama dengan 4. Jadi eksponen eksponen ini X ini menyebar eksponen dengan parameter lambda sama dengan 4. Maka limit T menuju T hingga dari NT per T itu sama dengan 1 per nilai harapan dari X1. Yang dimana itu adalah 1/4. Yang dimana berarti laju untuk mengganti baterainya adalah 1/4 baterai per tahun gitu. Nomor 2, gue nggak tahu ya. Mohon maaf. Ya udah, kayak gitu doang deh. Soalnya tuh bentuknya tuh ya udah yang ini bentuknya ini sama ini doang sih. Jadi harusnya nggak ada terlalu gimana gimana. Udah, see you di next video. Bye bye.